Lo bayangin, lo kena hukuman mati, tapi cara eksekusinya tuh bukan dipenggal atau ditembak langsung, tapi badan lo tuh dipotong jadi dua. Sesakit apa itu? Dan gilanya, ini tuh bukan adegan fiksi. Ini adalah salah satu metode eksekusi paling brutal yang pernah ada di Tiongkok kuno. Nama bahasa Cinanya adalah Yaozan, atau dalam bahasa Indonesianya adalah potong pinggang. Hukuman ini tuh udah ada sejak era Tiongkok kuno, tapi jadi sering digunakan tuh di masa dinasti Qing dan Han, dan terus berlangsung sampai akhirnya dinasti Qing. Targetnya tuh para kriminal kelas berat, kayak koruptor, pengkhianat negara, pejabat busuk, pokoknya yang nyusahin rakyat lah. Eksekusinya tuh brutal banget, friend. Korban tuh ditelengkupin di bangku, lalu dipotong di bagian pinggang. Dan yang sadis, tubuh bagian atasnya tuh masih hidup dan sadar beberapa menit. Salah satu kisah paling terkenal datang dari era dinasti Qing, friend. Ada seorang pejabat tinggi yang ketahuan gelapin duit negara. Dia diseret ke pengadilan dan dihukum mati pakai metode Yaozan ini. Pas eksekusi, dia tuh belum langsung mati. Nah, dengan darahnya sendiri, dia tuh nulis bahasa Cina di lantai, yang artinya tragis atau brutal. Dan dia tuh nulis itu tuh sebanyak 7 kali sebelum akhirnya bener-bener tewas. 7 kali nulis, friend. Kebayang gak sih? Sementara di sini ada yang ketangkap korupsi, hukumannya ringan banget. Kisah ini nih sampai ke telinga kaisar Cina pada saat itu, yang bernama Yongzheng. Tapi pas denger cerita ini, dia tuh malah ngerasa kalau ini nih udah kelewatan. Akhirnya dia ngeluarin keputusan penting, yaitu hukuman Yaozan dihapus. Gak ada lagi tuh potong pinggang di kekaisaran. Dalam sejarah, ini nih momen langka, friend. Saat kekejaman dihentikan bukan karena revolusi, tapi karena satu eksekusi yang terlalu brutal. Ini bukan cuma cerita sadis, tapi cerita soal batas. Soal gimana satu tindakan tuh bisa nyentuh nurani penguasa. Bayangin, lo korup, tapi hukumannya tuh pinggang lo dipotong. Dan hal terakhir yang lo lakuin bukan minta ampun, tapi nulis pesan darah buat dunia. Kalau ini nih terlalu brutal. Kadang, karma tuh gak harus berbentuk penjara, tapi ya kadang dibelah dua. Sekarang Yaozan tuh udah gak dipakai lagi, tapi dia ninggalin jejak sebagai hukuman yang bahkan bikin tirani tuh mikir 2 kali. Beda sama sekarang, yang bikin mikir 2 kali tuh cuma waktu mengedit korupsi di spreadsheet dana bansos. Ya siapa tahu di masa depan ada versi modernnya Yaozan. Sejarah tuh kayak buku komik gelap yang ditulis manusia, friend. Ya soalnya absurd, brutal, dan kadang terlalu jujur. Kalau lo suka cerita kayak gini, jangan lupa follow Hidden Page, karena setiap halaman sejarah punya twist yang gak lo sangka.